Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pencinta tanaman hias, khususnya aglonema, acanthurium, calathea, philodendron, dan tanaman hias lainnya. Selamat datang di channel saya, Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang koleksi tanaman hias yang saya rawat di halaman rumah. Buat teman-teman yang pengen tahu, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, di sebelah sini saya punya beberapa aglonema yang berbaris manis. Saya taruh di atas rak. Di bagian tengah ini ada caladium ukuran ada yang remaja dan dewasa. Ini habis di pruning atau dikurangi daunnya, jadi dari satu tanaman itu saya sisakan satu daun aja untuk memperbesar umbi, jadi nutrisinya itu lebih fokus ke umbinya. Nah, di bagian bawah ini ada aglonema juga, jadi di teras, karena aglonema itu perlu tempat yang teduh, jadi saya simpan di dalam teras. Dan di sini juga sebetulnya aglonema itu kan perlu tempat yang hangat, sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya tuh tidak terik, tapi pokoknya terang tapi nggak terik, yang nggak panas terik. Jadi di sini tuh saya menggunakan paranet yang sebelah sini. Di sini itu cuma sebentar aja, jadi meskipun kena sinar matahari tapi mungkin hanya sekitar 1 jam aja. Dan selain di teras ini juga saya punya yang di sebelah sini, ini khusus caladium semua. Dan di sebelah sini saya tuh lagi ngerenovasi kebun. Di sini ada yang udah hampir selesai. Di sini saya buat rak untuk calathea, tapi ini karena masih sementara ya, jadi warna potnya tuh kan harusnya tuh di atas, bagian atas ini putih semua, yang di bawah ini coklat semua, yang di bawah tuh insya Allah diisi lagi tanaman hias lainnya. Dan ini juga masih kayak belang-belang gitu ya. Di sini ada aglonema, ada anthurium, belum tertata dengan baik, tapi minimal ini udah ada raknya, karena sebelumnya itu tidak ada rak seperti ini. Nah, saya juga lama nggak membuat vlog tentang tanaman hias karena ya ada banyak hal lain yang saya kerjakan. Dan di sini juga saya masih kayak berantakan banget, jadi saya mau mulai dari mana tuh bingung, karena namanya ngerenovasi kebun kan, jadi masih kayak berantakan banget. Dan ini segini udah mungkin sekitar 50% ya. Ini masih banyak kayak pot-pot, terus kayu-kayu bekas itu masih ada di situ, belum ditata dengan baik. Sebetulnya nanti saya akan buat video baru lagi kalau ini sudah rapi semua ya teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa ya, ini buat kenangan aja. Jadi sebelum rapi pun ini loh, sebelumnya tuh seperti ini gitu. Dan ini juga masih kayak tertatanya tuh belum, ini masih kayak di sebelah situ ada caladium, di sini ada aglonema. Jadi masih kayak nyampur gitu. Nanti saya akan tata ulang lagi. Gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu, di teras sebelah sini itu saya punya yang rumpunan. Ini saya udah lama banget rawatnya. Ini tuh udah kayak tahan banting aja gitu ya. Dia udah kayak kepanasan pun alhamdulillah dia baik-baik aja. Saya kasih tatakan air dan medianya lumayan banyak karena akarnya juga banyak dan dia rumpun banyak. Terus di sebelah sini juga saya punya yang udah lama juga saya rawat. Ini ada Venus. Terus ini jenis-jenis yang tahan banting, jadi saya simpan di sebelah sini. Ini yang rumpunan ya. Yang rumpunan saya simpan di sini, dan yang engkelan itu saya simpan di sini. Ini tuh memang bukan jenis-jenis yang koleksian yang harganya mahal-mahal, bukan itu loh teman-teman. Jadi saya tuh belinya waktu itu hanya satu kecil, saya rawat lebih dari 1 tahun ini. Akhirnya alhamdulillah dia beranak pinak. Terus saya pindahkan ke pot, saya ganti medianya, dan alhamdulillah sudah seperti ini. Saya juga mengadopsi beberapa aglonema baru dari teman saya, Mbak Ayu. Ini saya punya Red Stardust. Terus saya punya ini nama ID-nya tuh apa gitu. Nanti mungkin saya akan buat video tentang aglonema, tentang nama-nama ID aglonema koleksi saya di kebun ya. Jadi untuk sementara seperti ini dulu. Ini juga ada jenis-jenis yang biasa aja sih, tapi menurut saya ya lumayan ya, karena dulu saya sempat patah semangat merawat aglonema, dan saya sekarang mau mulai lagi. Jadi memulainya tuh dari nama-nama ID yang harganya tuh terjangkau dulu gitu. Tapi kalau untuk yang harganya yang jutaan gitu saya masih belum berani, karena ya gitu takut gimana gitu ya. Kalau memang saya berhasil mempraktekkan merawat aglonema yang bagus, nanti saya share ke teman-teman. Tapi kalau ternyata saya nggak berhasil, saya akan coba lagi, saya cari tahu kenapa gagal gitu, dan nanti akan saya share juga ke teman-teman. Jangan sampai melakukan hal yang membuat gagal dalam merawat aglonema. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi kayak otodidak gitu ya, kita tuh
cari tahu kenapa kok begini, kenapa kok begitu gitu. Jadi kan tanaman yang dirawat sama pun ada yang subur, ada yang enggak, dan nanti akan saya ceritakan juga apa tipsnya, apa yang saya lakukan pada aglonema saya, pada kaladium saya yang saya rawat di kebun. Itu teman-teman, kita akan lihat lagi yang lainnya ya. Di sini tuh terus saya konsep video ini apa ya, pokoknya mah jalan-jalan aja ya, lihat koleksi tanaman hias saya. Ini sementara seperti ini masih harus saya beresin. Ini ada yang udah diadopsi sama teman-teman, belum diisi lagi. Di sini juga ada yang ukurannya tuh nyampur, ada yang udah besar, ada yang rumpun, ada yang dorman, masih nyampur seperti ini. Harusnya masih harusnya dirapikan lagi. Dan di sebelah sini ini yang ukurannya besar-besar. Dan di sebelah sini saya juga habis ngerenov, maksudnya ini tadinya nggak ada UV-nya, ini baru dipasang UV. UV-nya ini kemarin ada 28 lembar dan saya masih harus beli lagi plastik UV. Di situ mungkin harus ada beberapa lembar lagi. Nanti di sini akan saya buat tanaman yang nggak boleh kehujanan tapi harus tetap terang ya. Jadi saya di sini nanti naruh ini kaladium. Ini masih sementara nyampur ya, ada calathea, ada aglonema, dan di sebelah sini yang ini kaladium saya yang dia itu nggak kehujanan tapi kena terik matahari ya gitu. Nah di sebelah sini memang ukurannya itu besar-besar, ada bagusnya juga sih, kena matahari banyak, tapi biasanya kalau terlalu terik itu warnanya jadi kayak pudar. Jadi di sini saya punya yang warnanya pink, tapi pinknya tuh jadi agak putih karena karena terlalu terik. Nah itu aslinya tuh putih, tapi karena terlalu maksudnya ini aslinya pink seperti ini nih, pink, tapi karena terlalu terik jadi kayak agak beladus gitu loh teman-teman. Gitu. Jadi sebetulnya ya kaladium itu suka tempat yang terang, terus suka media yang poros, terus suka air, makanya saya kasih tatakan air semua. Jadi di sini tuh perawatannya tuh nggak repot gitu. Ada yang bilang, bahwa ini punya tanaman hias sebanyak ini gimana cara ngerawatnya, apa nggak repot? Saya menggunakan tatakan yang besar, jadi ini penyiramannya seminggu sekali aja teman-teman, dan menggunakan selang. Jadi saya sambil jalan-jalan ngisi air pakai selang gitu, jadi nggak repotnya cuma sepekan sekali. Dan kalaupun dia telat nyiram itu pun nggak apa-apa loh teman-teman. Tuh, nih dia sudah rumpun rimbun seperti ini ya. Dan mereka tetap bahagia seperti ini. Paling saya kalau jalan-jalan itu nyabutin daun-daun yang udah layu gitu. Terus ya pokoknya gitulah, seneng aja lihat mereka rumpun rimbun seperti ini. Ini ada yang daunnya masih ukuran sebelah besar ini nanti saya pindahkan ke pot besar, nanti dia seperti ini. Dan ini usianya udah hampir 2 tahun kayaknya nih. Dan ini kebanyakan hybrid ya, belum bernama ID. Dan ini adalah pemandangan di dalam terasnya ya, seperti ini. Ini angin sepoi-sepoi gitu. Di sini tuh teduh karena ada naungan paranet di sebelah sana, dan di sini ya naungan teras. Jadi kena matahari sedikit, paling cuma 1 jam dari yang ini. Sini belum selesai, nanti harusnya ditutup lagi pakai 1 lembar paranet ya, biar nggak terlalu panas gitu. Dan di sini tuh saya terasnya tuh lebarnya berapa ya, 1 meter, 1,5 meter kayaknya. Ini buat bisa lewat ke sana saya nyiram tanaman gitu. Dan di sebelah sini ini sebentar ya, tadi kan saya zoom. Nah dan di sebelah sini saya punya aglonema juga, dan di bawah sana saya punya kaladium dan anggrek. Saya tuh ini adalah tempat favorit saya ya. Saya tuh suka banget duduk-duduk di sini, lihat pemandangan, lihat pantai, lihat hutan. Ini angin sepoi-sepoi. Jadi enak banget tuh. Di sini tuh saya memang jauh dari kota ya. Di sini nggak ada transportasi umum, nggak ada orang jualan. Pemandangannya tuh enak banget. Di sini saya dapat angin sepoi-sepoi dari pantai, dari hutan ini. Lihat burung-burung terbang, dengar suara burung-burung gitu. Terus kalau malam juga di sini ada lampu-lampu dari kapal-kapal tanker batubara ya. Jadinya tuh kayak kelip-kelip gitu. Pemandangannya bagus malam juga. Dan di sini saya ada pohon besar. Sebelumnya di sini malah saya punya pohon besar, yang pohon mangga itu kan sempat roboh, dan teman-teman yang mau nonton videonya tentang si pohon ini yang roboh nimpa rumah itu ada ya videonya.
dan saya berharap tumbuh lagi, ternyata nggak tumbuh lagi karena setiap dia keluar tunas baru tuh ada ini nih daun-daun apa sih ini tuh kayak pohon liar yang merambat, itu menghambat pertumbuhan daun baru si mangga ini gitu. Terus oh ya di sini ini udah mulai ada suara pesawat karena saya tuh dekat bandara nih. Jadi bandaranya di sebelah sana, mana ya tuh, baru dengar suaranya tuh, ada pesawatnya nih. Ini bandaranya di sini. Terus di sana ada pelabuhan. Jadi meskipun saya di tengah hutan, banyak ada yang nanya, Windy gimana sih rasanya tinggal di tengah hutan gitu ya. Kalau saya sih senang-senang aja. Ya di sini dekat bandara, dekat pelabuhan, dekat sama kantor suami saya, paling cuma berapa menit gitu dari rumah ke kantor gitu. Udah maaf ini berisik banget suara pesawat ya. Ya kembali lagi ke tanaman hias. Nih sebentar, saya tadi di zoom, sekarang saya jauhin lagi. Nah di sini saya nanam-nanam dan ini jendela rumah saya tuh 24 jam nggak pernah saya tutup gordennya karena saya bisa lihat pemandangan aglonema saya dari dalam rumah gitu. Terus di sini juga saya di bagian bawah ini ada ruangan tempat nyuci baju. Jadi saya kalau nyuci baju tuh sambil nyiram-nyiram tanaman gitu. Ini lihat belum diberisin lagi selangnya. Nah udah gitu kalau udah selesai nyiram-nyiram tanaman baru saya ngejemur gitu. Hiburan saya di sini, saya memang nggak punya pembantu rumah tangga, tapi saya mengerjakan semuanya tuh dengan seneng gitu loh. Saya tetap happy meskipun nggak ada yang bantuin karena ya kan anak-anak sekolah. Anak pertama saya kuliah di Jawa, di Surabaya. Terus anak kedua saya sekolahnya dari pagi sampai siang. Terus paling saya sama si kecil aja, itu pun kan sekarang udah mulai PAUD ya, jadi saya tuh cuma nganter anak itu sebentar aja sih, dari jam 8 sampai jam 10. Habis itu saya punya banyak waktu untuk merawat tanaman hias saya di rumah gitu. Dan ini adalah ini hari Sabtu ya, jadi ini bagian tuh barusan pulang nih bagian suami yang antar anak-anak ke sekolah, ke PAUD. Bukan PAUD sih, ini hari Sabtu terapi anak saya. Jadi terus si kakaknya juga ada kegiatan di sekolah, jadinya tuh yang antar suami. Pokoknya kalau weekend suami ada di rumah, itu bagian suami yang nganter-nganter, sekalian beliau juga belanja atau apa kayak gitu. Jadi bagi-bagi tugas gitu ya teman-teman. Ini saya jadi ngobrolin apa sih, ngobrolin tanaman jadi ngobrol kemana-mana ya, pokoknya gitu ya. Ini hari Sabtu, terus saya tiba-tiba aja ada mood bikin video karena udah lama banget, kayaknya udah lebih dari sebulan saya nggak buat video ya teman-teman. Jadi nanti ya akan buat video yang fokus khusus untuk tanaman hias. Saya juga sebenarnya pengen bikin video tentang apa ya, yang khusus merawat aglonema, tanaman hias anthurium, calathea terus gitu. Nanti juga saya liatin ini saya merawat apa aja. Lihat tuh teman-teman, saya tuh udah lama banget ngerawat ini saya beli tuh bulan Agustus 2020, dan ini tuh udah besar banget. Lihat kelihatan ya dari batangnya. Nah ini tadinya tuh kecil banget, ini suksumnya udah panjang, harusnya tuh udah dipotong di sini, udah dicacah-cacah jadi banyak, tapi saya enggak, jadi saya biarin aja seperti ini. Terus saya juga di sini punya rumpunan, saya punya ini namanya aglonema suksum juga. Ini tuh udah lama banget saya rawat, ini sebelum pandemi ini kayaknya saya beli ini. Dan ini tuh nggak dirawat, tadinya cuma satu, dibiarin aja saya di kebun, kehujanan gitu, tapi masih di bawah naungan paranet ya. Tapi ternyata pas saya lihat lagi ada anaknya banyak, ini ada 6 apa 7 gitu anaknya yang merumpun. Ini induknya di sini sampai miring tuh batangnya. Jadi ada yang bilang aglonema suksum itu rewel, tapi di saya malah alhamdulillah ya, padahal ini perawatannya biasa aja, malah kayak dicuekin gitu ya, yang nggak terlalu terawat dia malah bisa rimbun seperti ini. Ada yang disayang-sayang malah gimana gitu ya. Jadi setelah saya alhamdulillah bisa merawat yang sampai besar rimbun seperti ini, saya jadi semangat lagi merawat aglonema dan akhirnya berani memulai lagi. Dan dengan jenis-jenis baru yang seperti ini namanya Cochin Tricolor. Ini katanya sih super rare item ya, masih jarang ada orang yang punya Cochin Tricolor ini.
Beda sama kayak Tricolor itu udah banyak yang punya. Kalau ini tuh katanya jarang, terus saya belinya yang kecil aja karena ini harganya masih lumayan tinggi. Jadi ya nggak apa-apa merawatnya dari yang kecil dulu, nanti kalau udah berhasil bakalan ya seneng aja gitu kalau ngerawat tuh dari kecil sampai seperti ini juga dulu saya belinya masih sebesar ini, jadi saya tuh jarang beli langsung yang udah besar, jadi saya tuh suka belinya tuh yang dari kecil saya rawat sampai besar gitu, seneng aja lihat pertumbuhannya mereka dari kecil sampai besar gitu. Di sini juga saya punya ini anggrek ya, anggrek oncidium nih, udah mulai mekar. Saya tuh nggak banyak sih kalau oncidium karena ini saya beli dari Bogor di tempat yang teduh, tempat yang dingin. Jadi saya kalau beli itu nggak langsung saya simpan di kebun, saya simpan dulu di teras seperti ini biar apa ya, adaptasi dulu gitu sama suhu udara. Sama di sini kan panas banget ya, di sini kan dataran rendah dekat pantai, sedangkan di ini saya beli dari Bogor itu dataran tinggi yang sejuk kayak gitu. Jadi ini ternyata udah berbunga karena belinya tuh waktu itu masih spike kecil, dan yang ini kemarin itu dia udah mekar, jadi pas sampai sini makarnya udah nggak lama gitu. Kalau yang ini saya belinya spike kecil, jadi pas sampai sini tuh saya bisa melihat dia dari spike kecil, spike besar sampai mekar, dan pokoknya bisa nikmatin bunganya lebih lama kayak gitu. Di sini juga saya punya philodendron. Di sini ada apa ini namanya, monstera variegata. Ini daun pancingnya, ini daun baru, ini ada 4 daun, tapi nggak tahu kenapa daun berikutnya warnanya hijau, dia nggak stabil ya. Ini mudah-mudahan di daun barunya dia ada variegata. Kayaknya ada nih, ada variegatanya udah mulai kayak putih gitu, tapi nggak tahu kenapa ini cuma dikit banget putihnya. Emang kayak gitu ya, kalau yang jenis-jenis variegata tuh kadang nggak stabil variegatanya. Di sebelah sini saya punya ini namanya Flobe variegata, ini cantik juga. Di sebelah sini juga variegatanya kurang stabil yang sebelah sini, tapi nggak apa-apa kalau dia masih tetap hijau. Nanti solusinya kayaknya harus dicacah deh, di cutting gitu jadi banyak, dan mudah-mudahan nanti anakan barunya tuh dia variegata semua. Di sebelah sini saya punya Adansonii variegata ya, atau Janbol var. Ini juga, nah di sini tuh pasti kalau yang terlalu banyak putihnya kayak gini biasanya ada gosong-gosong gitu, dia tuh kayaknya gak tahan panas deh kalau yang warnanya full putih kayak gini. Tapi kalau yang ada hijaunya itu lebih tahan kayak gitu. Dan ini juga udah mulai panjang, nanti kalau udah sampai sini gak tahu mau dilingkerin atau mau saya potong-potong lagi biar jadi punya banyak, dan teman-teman kalau mau juga bisa ya mengadopsi yang seperti ini. Ini dulu harganya sempat pedas banget, tapi sekarang udah lumayan ya. Tanaman dia sekarang udah mulai ekonomis, jadi teman-teman kayaknya semua bisa deh mulai mengadopsi jenis-jenis yang dulu pedas, sekarang harganya ekonomis. Di bagian bawah saya punya kaladium. Ini kaladiumnya ini LC series ya. Jadi dari saya tuh belinya dulu warna hijau, tapi ternyata bisa seperti ini ya, ada merah-merahnya gitu. Unik juga, ini daunnya tebal karena di sini tuh panas terik. Di sini saya punya nama-nama ID lainnya juga. Dan di sini adalah dapurnya. Jadi saya tuh kalau ngerawat aglonema, nge-repotting semuanya di sini. Ini saya mencampur media tanam, ini masih kayak berantakan banget ya. Jadi ini yang rumpun-rumpun mau saya pecah. Jadi ini medianya saya pakai ada pasir malang, ada sekam mentah, sekam bakar, terus ya pokoknya di mix gitu. Jadi media tanam itu beda-beda ya. Jadi untuk aglonema, untuk caladium, untuk calathea itu saya beda. Kalau untuk calathea itu saya lebih banyak tanah ya, lebih banyak komposnya. Tapi kalau ini sama sih sebenarnya caladium juga. Tapi kalau untuk aglonema saya menggunakan sekam, sedangkan kalau untuk kaladium saya nggak menggunakan sekam ya, maksudnya nggak terlalu banyak gitu, karena apa ya, kebutuhannya tuh beda. Jadi ada akar harus, jadi ada yang akarnya tuh kalau ini tuh pokoknya beda, dia suka air, makanya saya kasih bak direndam gitu kan. Tapi kalau yang kayak aglonema tuh dia nggak terlalu suka air, jadi saya simpan di pot yang media tanamnya tuh poros, tapi disiram kocor itu sepekan itu 2 kali.
Sebelah sini masih belum tertata, masih kayak berantakan banget, harus saya bereskan. Ini raknya mau saya pindah entah kemana, jadi saya tuh kadang kayak bosen gitu, posisinya saya rubah. Jadi mungkin kira teman-teman kebunnya luas, padahal enggak, ini karena saya tuh sering merubah-rubah posisi rak bunga gitu. Terus ini juga saya punya stok umbi yang dorman, jadi kalau ini dia dorman, saya punya umbi yang untuk ditanam lagi, jadi kayak selalu ada. Jadi kalau semuanya ditanam pas dorman barengan gitu, kalau ini enggak, saya punya kayak cadangan gitu. Jadi kalau pas mereka dorman, saya udah nanam lagi umbi untuk ditanam seperti itu. Ya di sini lihat, ini kemarin saya habis ngerunduk juga tuh. Jadi di sini tuh rumput-rumput itu kemarin hijau tinggi-tinggi nih, habis saya runduk, habis saya kasih herbisida. Jadi untuk membunuh rumput ya, karena kalau dicabutin itu lama banget ya pengerjaannya. Dan ini saya di tempat saya tuh miring tanahnya, jadi agak-agak gimana gitu ya. Ini kemarin saya nyemprot herbisida itu pagi hari, dan di cuaca alhamdulillah siangnya panas. Karena kalau di pagi hari disiram, disemprot herbisida, dan hujan itu kita harus mengulang lagi nyemprot herbisida lagi. Ini udah mulai kayak mengering gitu. Dan ini lihat di parit-parit saya juga ini udah saya semprot, udah mulai mengering. Dan nyemprot herbisida itu harus agak ke bawah ya, jangan sampai si kabut semprotan air herbisidanya tuh ngena ke tanaman hias kita gitu. Jadi kan nanti bisa mati juga gitu kan, kasihan. Nah ini harusnya tuh rutin juga nyemprotnya tuh. Ini selang belum saya beresin, jadi saya tuh kalau pagi-pagi nyiram tanaman itu sampai kayak berantem sama selang air gitu loh teman-teman. Ada suami saya, kita lihat. Ada ya teman-teman, mau lihat nggak? Kalau dari sebelah sini lihatnya kayak gimana? Seperti ini. Tuh seperti ini. Ini panas banget tapi ya. Tuh, kita lihat lagi dari jauh sini yuk. Nih. Tuh. Ini ada aglonema. Aglonemanya 3 baris ya, atas, tengah, bawah. Di sebelah sini nih pohon, di belakangnya pohon salam ini bibit-bibit kaladium hybrid silangan saya sendiri yang masih di box kontainer gitu. Ada teman-teman, kayaknya udah dulu ya, ini udah mulai panas. Ini jam berapa nih, matahari di atas kepala. Kapan-kapan buat video lagi ya teman-teman ya. Saya mau masuk dulu, nanti kapan-kapan buat video lagi tentang tanaman hias yang agak gimana gitu. Kalau ini mah saya kayak apa ya tuh kan jadinya nggak konsen. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga terinspirasi untuk merawat tanaman hias juga di halaman rumahnya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dia tumbuh di sini. Masya Allah panasnya. Masya Allah, sehat terus anak ya, cantik terus. Cantik, gagah.
Alhamdulillah. Udah masak nasi tuh, udah matang nasinya. Dikit aja mau masak. Aduh, dia kita mau masak daging, bawang putih, bawang bombay gitu aja. Kita lihat dulu. Ya Allah, sehat terus ya granema-granemaku, kaladiumku, kalate aku.